Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anik. Di sini saya akan menyampaikan menerapkan hukum-hukum dasar kimia dalam perhitungan kimia. Menerapkan hukum-hukum dasar kimia dalam perhitungan kimia. 1. Hukum Lavoisier. Hukum Lavoisier dicetuskan oleh ilmuwan asal Prancis, yaitu Antoine Laurent Lavoisier. Dalam penelitiannya, Lavoisier membakar merkuri cair berwarna putih dengan oksigen sampai dihasilkan merkuri oksida berwarna merah. Tidak sampai situ saja, Lavoisier memanaskan merkuri oksida sampai terbentuk merkuri cair berwarna putih dan oksigen. Dari penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa massa oksigen yang dibutuhkan pada proses pembakaran sama dengan massa oksigen yang terbentuk setelah merkuri oksida dipanaskan. Oleh karena itu, hukum Lavoisier dikenal sebagai hukum kekekalan massa. Adapun pernyataan hukum Lavoisier adalah sebagai berikut. Massa total zat sebelum reaksi sama dengan massa total zat setelah reaksi. Hukum kekekalan massa dipakai secara luas seperti kimia, teknik kimia, mekanika, dinamika fluida. Berdasarkan relativitas spesial, kekekalan massa merupakan pernyataan dari kekekalan energi massa partikel yang tetap pada suatu sistem ekuivalen dengan energi momentum pusatnya. Pada beberapa peristiwa radiasi, dikatakan bahwasanya terlihat adanya perubahan massa menjadi energi. Hal ini terjadi saat suatu benda berubah menjadi energi kinetik atau energi potensial dan juga sebaliknya. 2. Hukum Proust atau hukum perbandingan tetap. Seorang ilmuwan asal Prancis, Joseph Louis Proust, meneliti perbandingan massa unsur yang terkandung di dalam suatu senyawa pada tahun 1799. Penelitian itu membuktikan bahwa setiap senyawa tersusun atas unsur-unsur dengan komposisi tertentu dan tetap. Oleh karena itu, hukum Proust dikenal sebagai hukum perbandingan tetap. Adapun pernyataan hukum Proust adalah sebagai berikut. Perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa adalah tertentu dan tetap. Dengan istilah lain, setiap sampel pada suatu senyawa mempunyai komposisi unsur yang tetap. Misalnya, air terdiri atas 8 dari 9 massa oksigen dan 1/9 massa hidrogen. Bersama dengan hukum perbandingan berganda atau hukum Dalton, hukum perbandingan tetap yaitu hukum dasar stoikiometri. 3. Hukum Dalton atau hukum perbandingan berganda. Seorang ilmuwan asal Inggris, John Dalton, melakukan penelitian dengan membandingkan massa unsur-unsur pada beberapa senyawa. Contohnya, oksida karbon dan oksida nitrogen. Senyawa yang digunakan Dalton adalah karbon monoksida atau CO dan karbon dioksida atau CO2. Dari perbandingan keduanya diperoleh hasil sebagai berikut. Senyawa CO massa C 1,2 gram dan massa O 1,6 gram. Massa C sama dengan massa O 3/4. Senyawa CO2. Massa C 1,2 gram, massa O 3,3 gram. Massa C sama dengan massa O 3:8. Jika massa karbon di dalam CO dan CO2 sama, massa oksigen di dalamnya akan memenuhi perbandingan tertentu. Perbandingan massa oksigen pada senyawa CO dan CO2 yang diperoleh Dalton adalah 4:8 sama dengan 1:2. Dengan demikian, hukum Dalton dikenal sebagai hukum perbandingan berganda. Berikut ini pernyataan hukum Dalton. Jika dua unsur dapat membentuk lebih dari satu senyawa dengan salah satu massa unsur dibuat tetap, maka perbandingan massa unsur lainnya dalam senyawa tersebut merupakan bilangan bulat yang sederhana. 4. Hukum Gay-Lussac atau hukum perbandingan volume. Hukum Gay-Lussac diciptakan oleh ilmuwan asal Prancis, yaitu Joseph Gay-Lussac. Lussac meneliti tentang volume gas dalam suatu reaksi kimia. Berdasarkan penelitiannya, Lussac mengambil kesimpulan bahwa perubahan volume gas dipengaruhi oleh suhu dan tekanan. Pada suhu dan tekanan tertentu, 1 liter gas nitrogen bisa bereaksi dengan 3 liter gas hidrogen menghasilkan 2 liter gas amonia. Adapun persamaan reaksinya adalah sebagai berikut. N2 plus 3H2 panah 2NH3. Adapun pernyataan hukum Gay-Lussac adalah sebagai berikut. Pada suhu dan tekanan yang sama, perbandingan volume gas yang bereaksi dan hasil reaksi merupakan
bilangan bulat yang sederhana. 5. Hipotesis Avogadro. Hipotesis Avogadro dicetuskan oleh seorang ilmuwan asal Italia, Amedeo Avogadro, pada tahun 1811. Avogadro menyatakan bahwa partikel unsur tidak selalu berupa atom yang berdiri sendiri, melainkan bisa berbentuk molekul unsur, contohnya H2, O2, N2, dan P4. Berdasarkan pemikiran tersebut, Avogadro berhasil menjelaskan hukum Gay-Lussac dan membuat hipotesis sebagai berikut. Pada suhu dan tekanan yang sama, perbandingan volume gas yang volumenya memiliki jumlah molekul yang sama pula. Dengan adanya hipotesis tersebut, diperoleh bahwa perbandingan volume gas sama dengan perbandingan koefisien. Secara matematis dirumuskan sebagai berikut. Koefisien X per koefisien Y sama dengan volume X per volume Y sama dengan jumlah molekul X per jumlah molekul X. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.